Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan dengar kembali renungan Mana Rema. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar. Biar kebenaran ini menjadi berkat untuk kita semua dan membawa kami semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema selalu waspada. 1 Korintus pasal 10, satu ayat saja, ayatnya yang ke-12. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Seseorang bercerita ketika sedang berjalan-jalan dan tiba di sebuah sungai yang sedang meluap. Di situ sudah ada balok datar yang melintang di sungai sebagai jembatan darurat. Tetapi jembatan darurat itu tidak ada pegangannya, lagi pula licin. Menyeberang di atas balok yang basah memang tampak sangat menakutkan. Tetapi tidak ingin menyeberang, tetapi tidak ada jalan lain lagi. Tetapi akhirnya ia mendapat keberanian dan perlahan-lahan ia berjalan setapak demi setapak dengan hati-hati sampai tiba ke seberang. Ketika kembali dan harus berjalan di atas balok itu lagi, ia menyeberang dengan lebih hati-hati lagi. Tetapi itulah yang membuatku selamat. Sekali lagi, karena sadar akan bahaya, ia berhasil menyeberang dengan selamat. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup kita ini, kita juga diperhadapkan pada banyak bahaya dan jebakan-jebakan. Maka sebaiknya kita selalu berpikir bahwa sewaktu-waktu kita bisa jatuh. Paulus mengingatkan jemaat Korintus dengan berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dalam berbagai kesempatan dan keadaan, siapapun dari kita dapat jatuh dalam dosa apapun, dan tidaklah bijak kalau kita berpikir bahwa kita tidak akan pernah jatuh. Sebab tidak ada manusia yang kebal dengan dosa. Kita harus berhati-hati, berdoa, dan mempersenjatai diri dengan firman Tuhan di setiap kesempatan dengan selalu memohon pimpinan Tuhan dan selalu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita jatuh kalau kita tidak berjaga-jaga. Kita bisa jatuh dalam kesombongan, rasa puas diri, berhala modern dalam kehidupan yang bentuknya bisa bermacam-macam. Bentuknya bisa pekerjaan, bisa pelayanan, bisa hobi, bisa keluarga. Pendeknya segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan dalam hati kita itu adalah berhala. Dan itulah sebabnya Rasul Yohanes memperingatkan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Hai anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Perhatikan kata segala berhala, jadi macam-macam berhalanya. Nah, Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk waspada terhadap segala macam ragi. Ragi kemunafikan seperti orang Farisi, ragi kesombongan seperti Herodes yang tidak bisa diperingatkan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis menegur perselingkuhan antara Herodes dan Herodias, maka Herodes menjadi marah dan Herodias mencari kesempatan untuk bisa membunuh Yohanes Pembaptis. Roh Kudus, penolong yang diberikan kepada kita, itu akan memimpin hidup kita, mengingatkan kita untuk selalu berjalan dalam kehendak-Nya, sehingga hidup ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita akhiri dalam doa.
Berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami tidak sampai menyimpang dari kebenaran firman. Kami tidak merasa kuat karena kami ini adalah manusia yang lemah, yang rapuh, yang sewaktu-waktu bisa jatuh. Biar kebenaran firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus menjadi dua tangan dua kaki untuk kami, supaya kami bisa teguh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan lebih dari hari yang sudah. Terima kasih, meteraikan firman-Mu, terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan pagi ini. Dan kalau sebentar kami melanjutkan aktivitas kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami, sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan membuatnya jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.